Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar tentang Gunung Kawi? Sebuah tempat yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena bisikan-bisikan lama yang tak pernah benar-benar hilang. Konon, di sana doa dan keinginan bisa dikabulkan, namun tak pernah tanpa harga. Di sebuah desa kecil di kaki gunung itu, hidup seorang pemuda bernama Arga. Ia tak pernah meminta kekayaan. Ia tak pernah mencari kekuatan. Namun sebuah warisan dari masa lalu keluarganya memaksanya berdiri di antara dua dunia. Dunia manusia dan sesuatu yang tak kasat mata. Ketika satu persatu kejanggalan mulai terjadi, ketika kematian datang tanpa sebab, dan ketika sebuah cincin hitam menampakkan angka yang tak seharusnya ada, Arga menyadari satu hal. Ada perjanjian lama yang belum benar-benar selesai. Inilah kisah tentang warisan terlarang, tentang hutang yang diturunkan bersama darah, dan tentang pilihan berat untuk menghentikan semuanya, meski harus mengorbankan diri sendiri. Selamat mendengarkan. Karena mungkin tidak semua perjanjian benar-benar sudah berakhir. Hujan turun sejak sore dan belum juga reda ketika malam benar-benar menyelimuti lereng Gunung Kawi. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan pinus membuat suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Rumah-rumah kayu berdiri diam dengan lampu kuning redup yang menyala walu-malu di balik jendela. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua berdinding papan dengan halaman yang ditumbuhi pohon mangga besar. Rumah itu milik Mbah Wiryo. Di dalam rumah suasana terasa berat. Bau minyak kayu putih bercampur dengan aroma tanah basah yang terbawa angin dari celah-celah dinding. Di atas dipan bambu, Mbah Wiryo terbaring lemah. Tubuhnya kurus, nafasnya pendek dan tidak teratur. Di sampingnya duduk Arga, cucu laki-laki satu-satunya. Sudah 5 tahun Arga merantau ke Surabaya untuk bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi. Ia jarang pulang, kecuali saat hari raya. Namun 3 hari lalu, ibunya menelpon dengan suara gemetar. "Gah, mbahmu sakit keras. Dokter bilang waktunya mungkin tidak lama lagi." Tanpa banyak pikir, Arga langsung pulang malam itu juga. Kini ia duduk memandangi wajah kakeknya yang terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali ia lihat. Keriput di wajah itu seperti menyimpan banyak cerita yang tak pernah diungkapkan. "Mbah," Arga menggenggam tangan dingin itu. "Arga sudah pulang." Kelopak mata Mbah Wiryo bergerak pelan. Ia membuka sedikit, menatap cucunya dengan sorot yang sulit dijelaskan, antara lega dan cemas. "Arga," suaranya parau, hampir tak terdengar. "Iya Mbah, Arga di sini." Beberapa detik hanya diisi suara hujan yang menghantam genting. Lalu Mbah Wiryo mencoba bangkit sedikit. Arga segera membantu menyangga punggungnya dengan bantal. "Ada yang harus Mbah sampaikan sebelum terlambat." Arga mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. "Kau sudah besar sekarang, sudah saatnya tahu." "Tahu apa Mbah?" Tatapan Mbah Wiryo beralih ke arah jendela. Hujan semakin deras. Angin membuat daun-daun mangga bergoyang keras. Bayangannya menari di dinding kamar. Di belakang rumah, ada gudang kecil. Di dalamnya ada lemari kayu jati tua. Arga mengernyit. Ia tahu gudang itu, tapi tak pernah masuk. Sejak kecil, ia selalu dilarang bermain di sana. "Jangan pernah kau buka lemari itu, kecuali kau sudah siap menanggung akibatnya." Jantung Arga berdegup lebih cepat. "Akibat apa Mbah?" Namun Mbah Wiryo tak langsung menjawab. Nafasnya semakin berat. Tangannya mencengkram tangan Arga lebih kuat dari sebelumnya, seolah ingin memastikan pesan itu benar-benar didengar. "Warisan keluarga kita bukan hanya tanah dan rumah ini." Suara itu terputus oleh batuk panjang. Arga panik, memanggil ibunya yang berada di ruang depan.
Namun sebelum ibunya masuk, Mbah Wiryo kembali berbicara dengan suara sangat pelan. "Apapun yang terjadi, jangan ulangi kesalahan Mbah." Lalu genggamannya melemah. Arga merasakan sesuatu yang dingin menjalar dari tangannya ke dada. Ia memanggil, "Mbah, Mbah," namun tak ada jawaban. Tangis ibunya pecah memenuhi ruangan. Hujan di luar seolah ikut meratap. Malam itu, Mbah Wiryo pergi membawa rahasia yang belum sempat terungkap. Pemakaman berlangsung sederhana keesokan harinya. Warga desa datang satu persatu. Banyak yang terlihat menghormati Mbah Wiryo, tapi ada juga yang memandang rumah itu dengan tatapan aneh. Arga menyadari, beberapa orang berbisik pelan ketika melewati dirinya. Itu cucunya. Iya, yang laki-laki pertama. Arga tak mengerti maksudnya. Ia terlalu lelah untuk peduli. Setelah semua selesai dan rumah kembali sepi, Arga duduk sendirian di teras. Gunung Kawi tampak menjulang di kejauhan. Puncaknya tertutup kabut sore. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita tentang Gunung Kawi, tentang orang-orang yang datang mencari kekayaan, tentang ritual tengah malam, tentang perjanjian yang tak terlihat. Ia selalu menganggapnya hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun ucapan terakhir kakeknya terus terngiang. "Warisan keluarga kita." Arga menghela nafas panjang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah pesan orang tua yang penuh simbol dan perumpamaan. Saat malam kembali turun, listrik di rumah tiba-tiba padam. Hanya lampu minyak kecil yang menyala di ruang tengah. Angin berdesir lebih kencang dari biasanya. Arga berdiri hendak menutup jendela ketika matanya tertumbuk pada sesuatu di halaman. Di bawah pohon mangga ada bayangan seperti sosok berdiri diam. Ia menyipitkan mata. Mungkin hanya ilusi karena gelap dan lampu minyak. Namun bayangan itu tidak bergerak, seolah sedang memperhatikannya. Arga merinding. Ia cepat-cepat menutup jendela dan mengunci pintu. Cuma perasaan, gumamnya pada diri sendiri. Ia mencoba tidur, tapi sulit. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat lemari kayu jati tua yang disebut Mbah Wiryo. Mengapa selama ini gudang itu selalu terkunci? Mengapa ia dilarang masuk? Sekitar tengah malam, terdengar seperti benda kayu digeser pelan dari arah belakang rumah. Krek, krek. Arga segera duduk tegak di tempat tidur. Suara itu berhenti. Beberapa detik sunyi. Lalu, terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti pintu gudang yang dibuka perlahan. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Jantung Arga berdegup keras. Ia ingin keluar dan memeriksa, tapi kakinya terasa berat. Ketakutan yang tak bisa dijelaskan menahannya tetap di tempat. Angin tiba-tiba berhenti, hujan pun meredah. Dan di tengah kesunyian itu, Arga mendengar sesuatu yang membuat darahnya serasa membeku. Suara lirih, berat, seperti berbisik tepat di telinganya. Waktunya hampir tiba. Arga menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapa-siapa di kamar. Namun ia yakin suara itu nyata. Malam pertama setelah kepergian Mbah Wiryo, Arga mulai menyadari satu hal. Wasiat itu bukan sekedar pesan orang tua yang sekarat. Ada sesuatu yang menunggu. Dan semuanya berawal dari lemari tua di belakang rumah. Gunung Kawi selalu datang dengan kabut tipis dan udara dingin yang menempel di kulit. Namun, pagi itu terasa berbeda bagi Arga. Ia bangun dengan kepala berat dan mata sembab karena hampir tidak tidur semalaman. Suara bisikan yang ia dengar tadi malam masih terngiang jelas. Waktunya hampir tiba. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Mungkin pikirannya terlalu lelah setelah pemakaman. Mungkin semua itu hanya efek dari rasa kehilangan. Dari dapur terdengar suara ibunya menanak nasi. Aroma kayu bakar sedikit menenangkan suasana. Arga keluar kamar dan duduk di ruang tengah. "Tidurmu nyenyak?" tanya ibunya pelan. Arga ragu sejenak. "Lumayan, Bu." Ia tidak ingin membuat ibunya cemas.
Setelah sarapan, ibunya pamit kembali ke rumah mereka di desa sebelah. Ia tak bisa terlalu lama meninggalkan adik Arga yang masih sekolah. Rumah Mbah Wiryo kini terasa kosong. Benar-benar kosong. Arga berdiri di teras memandangi halaman. Pohon mangga itu berdiri tenang seperti biasa. Tak ada bayangan apapun di bawahnya. Mungkin memang hanya perasaannya saja. Namun, ketika pandangannya bergeser ke arah belakang rumah, dadanya terasa sesak. Di sanalah gudang kecil itu berada. Bangunannya sederhana, berdinding papan tua dengan atap seng berkarat. Pintu kayunya terlihat lapuk dimakan usia. Sejak kecil, Arga selalu dilarang mendekat ke sana. Di situ cuma barang-barang lama, kata Mbah Wiryo dulu setiap kali Arga bertanya. Tapi semalam, ia mendengar suara dari arah itu. Arga menelan ludah. Ia tahu cepat atau lambat ia harus memeriksanya. Rumah ini kini tanggung jawabnya. Langkahnya terasa berat saat menyusuri halaman menuju gudang. Rumput basah oleh embun pagi. Setiap langkah seperti menguatkan rasa ragu di dalam hati. Di depan pintu gudang, ia berhenti sejenak. Sunyi. Tidak ada suara apapun. Perlahan, ia mendorong pintu kayu itu. Krek! Suara engsel berderit panjang memecah kesunyian. Debu tipis berterbangan saat cahaya matahari masuk dari celah pintu. Di dalamnya hanya ada beberapa peralatan tani lama, karung-karung kosong, dan tumpukan kayu bekas. Bau lembab menyeruak kuat. Di sudut ruangan berdiri sebuah lemari kayu jati tua. Ukurannya tidak terlalu besar, tapi ukirannya rumit. Motif sulur dan bunga bercampur dengan simbol aneh yang tak pernah Arga lihat sebelumnya. Kayunya menghitam, seolah sudah sangat lama tidak tersentuh. Lemari itu terlihat biasa saja, namun entah mengapa udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Arga melanggah mendekat. Tangannya hampir menyentuh gagang lemari, namun ia menariknya kembali. Ucapan terakhir Mbah Wiryo terngiang lagi. Jangan pernah kau buka lemari itu, kecuali kau sudah siap menanggung akibatnya. Akibat apa? Arga menarik nafas panjang. Ia bukan anak kecil yang mudah percaya hal mistis. Jika memang ada sesuatu, ia harus tahu. Ia mencoba membuka pintu lemari. Terkunci. Gagangnya tidak bergerak sama sekali. Arga menghela nafas lega, meski tak tahu kenapa. Mungkin memang belum waktunya. Namun, saat ia hendak berbalik, sesuatu menarik perhatiannya. Di lantai dekat kaki lemari, ada bekas goresan seperti lemari itu pernah digeser. Bekasnya masih terlihat jelas di lantai semen tua. Padahal, lemari itu tampak berat dan tak mungkin digeser sendirian. Arga menelan ludah. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari luar. Pintu gudang yang tadi terbuka setengah kini membanting sendiri dengan suara keras. Brak! Ah, cuma angin, gumamnya, berusaha tenang. Namun anehnya, udara di dalam gudang mendadak terasa pegap, seperti ada sesuatu yang memperhatikan. Ia kembali memandangi lemari itu, dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Di gagang lemari tergantung sebuah kunci kecil. Padahal tadi jelas-jelas tidak ada apa-apa di sana. Arga membeku. Tangannya gemetar ketika meraih kunci itu. Logamnya terasa dingin sekali, tidak seperti benda yang terpapar udara pagi. Siapa yang menaruh ini? Bisiknya pelan. Tak mungkin ibunya. Ia bahkan tidak tahu tentang lemari ini. Jantung Arga semakin berdebar. Ada dua pilihan, pergi dan mengabaikannya, atau membuka lemari itu sekarang juga. Rasa penasaran akhirnya menang. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kunci ke lubang kunci. Klik. Suara itu terdengar jelas, seolah menggema di seluruh ruangan.
Perlahan, ia menarik gagang lemari. Pintu terbuka dengan suara berderit panjang. Di dalamnya tidak ada emas, tidak ada uang, tidak ada benda mencolok. Hanya ada sebuah kain hitam besar yang menutupi sesuatu. Arga menatapnya beberapa detik, lalu ia menarik kain itu perlahan. Di baliknya terdapat sebuah kotak kayu kecil dan sebuah buku tua bersampul coklat legap. Kotak itu diikat dengan benang merah. Ukurannya tidak lebih besar dari kotak perhiasan biasa. Sementara buku itu tampak sangat usang, sudut-sudutnya menguning. Arga merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Baru saja ia hendak mengambil buku itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar gudang. Tap, tap, tap. Pelan, berat. Arga membeku. Ia yakin ibunya sudah pulang sejak tadi pagi. Tak mungkin ada orang lain di halaman. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu gudang. Sunyi. Beberapa detik terasa seperti menit yang panjang. Lalu terdengar suara seperti seseorang menghela nafas berat dan dalam. Arga tak berani bergerak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan keberanian yang tersisa, ia menoleh perlahan ke arah pintu. Tak ada siapa-siapa. Namun tanah di depan gudang terlihat sedikit bacek, seperti baru saja diinjak seseorang. Arga menelan ludah. Ketika ia kembali menoleh ke dalam lemari, kotak kayu kecil itu sudah terbuka sedikit. Padahal ia belum menyentuhnya. Benang merah yang mengikatnya terurai sendiri, jatuh perlahan ke lantai. Nafas Arga tercekat. Dari celah kotak itu tampak kilatan sesuatu berwarna gelap keemasan. Dan bersamaan dengan itu, suara yang sama seperti semalam kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Warisan tidak bisa ditolak. Arga jemati langkah. Ia sadar satu hal. Lemari itu mungkin terkunci selama ini, tapi apapun yang ada di dalamnya tidak pernah benar-benar terkurung. Arga berdiri terpaku di dalam gudang, menatap kotak kayu kecil yang kini terbuka sendiri. Benang merah yang tadi mengikatnya tergeletak di lantai seperti ular mati. Udara di sekelilingnya terasa berat, seolah napasnya ditarik pelan-pelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia memaksakan diri mendekat. Tangannya gemetar ketika menyentuh tutup kotak itu. Kayunya terasa dingin, lebih dingin dari udara pagi yang masih menyisakan kabut. Perlahan, ia membuka kotak tersebut sepenuhnya. Di dalamnya terletak sebuah cincin berwarna hitam keemasan. Logamnya tidak mengkilap seperti emas biasa. Warnanya pekat, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Di permukaannya terukir simbol yang sama seperti ukiran di lemari. Lingkaran dengan garis-garis melengkung yang saling terhubung. Saat Arga menyentuh cincin itu, jantungnya berdegup keras. Bukan karena keindahannya, melainkan karena sensasi aneh yang menjalar dari ujung jarinya ke seluruh tubuhnya. Seperti aliran listrik kecil yang membuat tengkuknya meremang. Ia segera menarik tangannya. Ini cuma perhiasan lama, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun ia tahu, benda ini bukan sembarang cincin. Arga kemudian menoleh ke buku tua yang tadi terjatuh. Ia memungutnya perlahan dan meniup debu yang menempel di sampulnya. Tertulis dengan tinta pudar, catatan Wiryo. Jantungnya kembali terasa berat. Dengan napas tertahan, ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan Mbah Wiryo memenuhi lembaran kertas yang sudah menguning. Hurufnya rapi, tapi ada bagian-bagian yang tampak ditulis dengan tekanan kuat, seolah ditorehkan dengan emosi. Jika kau membaca ini, berarti waktuku sudah habis. Dan kau, Arga, adalah penerus garis darah yang terikat. Nama Arga tertulis jelas di sana. Tangannya langsung dingin. Ia membalik halaman berikutnya. Mbah Wiryo menulis tentang masa mudanya, tentang kemiskinan yang menghimpit keluarga mereka puluhan tahun lalu.
tentang ladang yang gagal panen berkali-kali, tentang utang yang menumpuk hingga hampir membuat rumah itu disita. Di satu halaman, tulisan itu berubah lebih gelap, seolah ditulis dalam malam yang penuh beban. Aku pergi ke Gunung Kawi bukan karena tamak. Aku hanya ingin keluargaku hidup layak. Aku hanya ingin anak-anakku tidak kelaparan seperti aku dulu. Arga menelan ludah. Ia tahu Gunung Kawi sering dikaitkan dengan orang-orang yang mencari kekayaan instan. Tapi ia tak pernah menyangka kakeknya termasuk di antaranya. Tulisan itu berlanjut. Aku dipertemukan dengan seseorang. Ia tidak menyebut namanya. Ia hanya berkata bahwa ada jalan jika aku berani membayar harganya. Arga merasakan napasnya semakin berat. Ritual dilakukan tengah malam di sebuah tempat yang tidak tercatat di peta. Aku diberi cincin sebagai tanda ikatan. Selama cincin itu berada dalam garis keturunanku, rezeki akan mengalir. Namun, sebagai gantinya, anak laki-laki pertama di setiap generasi harus datang dan memperbaharui perjanjian. Tangan Arga gemetar hebat. Ia adalah cucu laki-laki pertama. Tulisan di halaman berikutnya tampak lebih goyah. Jika penerus menolak, maka perjanjian akan tetap berjalan, namun pengorbanan akan diambil tanpa izin. Kata pengorbanan itu ditulis lebih tebal. Arga menutup buku itu sejenak. Dadanya terasa sesak. Ia mencoba berpikir jernih. Ini tidak masuk akal. Pesugihan, perjanjian, tumbal. Semua itu terdengar seperti cerita zaman dulu yang dibesar-besarkan. Namun ingatannya kembali pada suara bisikan semalam, pada langkah kaki di luar gudang, pada kotak yang terbuka sendiri. Ia membuka kembali buku itu. Di halaman terakhir, ada kalimat yang membuatnya sulit bernapas. Aku menyesal, Arga. Kekayaan yang datang bukan tanpa bayangan. Setiap tahun selalu ada yang hilang. Entah ternak mati mendadak, entah tetangga yang sakit tiba-tiba. Aku mulai sadar, apa yang kubayar tidak pernah cukup. Tapi aku terlalu takut untuk berhenti. Tinta di bagian akhir terlihat bercampur noda, seolah terkena tetesan air mata. Jika kau cukup berani, putuskanlah, tapi bersiaplah menghadapi akibatnya. Arga terduduk di lantai gudang. Semua kejadian beberapa tahun terakhir tiba-tiba terasa berbeda di benaknya. Ia ingat beberapa peristiwa aneh di desa, orang yang meninggal mendadak, kecelakaan tanpa sebab jelas. Apakah semua itu ada hubungannya? Tiba-tiba, udara di dalam gudang terasa semakin dingin. Cahaya matahari yang tadi masuk dari celah pintu seperti tertutup awan. Arga merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Perlahan, bulu kuduknya berdiri satu persatu. Ia tak berani menoleh, namun dari sudut matanya, ia melihat bayangan tinggi memanjang di dinding kayu gudang. Bayangan itu tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya, lebih tinggi, lebih besar, dan seolah memiliki tanduk samar di kepalanya. Suara berat terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti bergema di dalam kepalanya sendiri. Perjanjian belum selesai. Arga menutup telinganya. Aku tidak pernah membuat perjanjian apapun, teriaknya. Bayangan itu bergerak sedikit, seperti condong mendekat. Darahmu adalah tanda tangan. Napas Arga tercekak. Ia memberanikan diri menoleh cepat. Tak ada siapapun, hanya lemari tua yang berdiri diam dan kotak kayu yang terbuka. Namun di lantai, tepat di samping kakinya, muncul bekas seperti jejak kaki hitam, basah, seolah baru saja menginjak tanah lumpur. Padahal lantai gudang kering. Arga mundur perlahan hingga punggungnya menyentuh dinding. Pikirannya kacau. Jika semua ini nyata, maka ia benar-benar berada dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar cerita keluarga. Dan jika ia menolak, siapa yang akan menjadi pengorbanan berikutnya? Tiba-tiba,
Cincin hitam di dalam kotak bergetar pelan. Arga bisa melihatnya bergerak sendiri, berputar sedikit sebelum akhirnya diam kembali. Namun, satu hal berubah. Ukiran di permukaannya kini tampak lebih jelas. Dan di tengah simbol itu, samar-samar muncul guratan menyerupai huruf. Huruf yang membentuk namanya. A, R, G, A. Tangannya terasa lemas. Buku itu terjatuh lagi dari genggamannya. Kini, ia tidak lagi bisa menyangkal. Warisan itu nyata, dan entah bagaimana, sejak lemari itu dibuka, perjanjian lama yang tertunda telah kembali menagih janji. Sejak membaca buku itu, hidup Arga tidak lagi terasa sama. Gudang sudah ia tutup kembali. Lemari tua itu ia kunci. Meski ia tahu, kunci bukanlah penghalang bagi sesuatu yang tak terlihat. Kotak kayu dan cincin hitam kini ia simpan di kamarnya. Entah kenapa, ia merasa benda itu tidak boleh jauh darinya. Sore itu langit Gunung Kawi tampak kelabu. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menyelimuti desa dengan suasana muram. Arga duduk di ruang tengah sambil memandangi buku catatan Mbah Wiryo yang terbuka di pangkuannya. Ia membaca ulang bagian tentang pengorbanan. Setiap kalimat terasa seperti ancaman. Ia mencoba berpikir logis. Bisa saja ini hanya sugesti. Bisa saja cincin itu bergerak karena tangannya gemetar. Bisa saja bayangan itu hanya ilusi cahaya. Namun, perasaan diawasi tidak pernah benar-benar hilang. Menjelang maghrib, listrik kembali padam. Rumah itu mendadak gelap, hanya diterangi sisa cahaya jingga dari luar. Arga berdiri hendak menyalakan lampu minyak ketika matanya tanpa sengaja tertuju ke halaman. Di bawah pohon mangga, ada seseorang berdiri di sana, tepat di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Kali ini lebih jelas. Sosok itu tinggi, tubuhnya kurus memanjang. Wajahnya samar tertutup bayangan, namun matanya seperti memantulkan cahaya redup, seolah ada bara kecil menyala di dalamnya. Arga membeku. Ia tidak berkedip. Sosok itu juga tidak bergerak, hanya berdiri menatap lurus ke arah jendela. Nafas Arga menjadi cepat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya orang lewat. Tapi siapa yang berdiri diam tanpa suara di halaman orang saat senja hampir gelap? Tiba-tiba angin berembus kencang. Daun-daun mangga bergoyang liar. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, seperti asap tertiup angin. Arga terhuyung mundur. Punggungnya menabrak meja kayu di belakangnya. Tidak mungkin, bisiknya. Dengan keberanian yang tersisa, ia membuka pintu depan dan melangkah ke halaman. Udara dingin langsung menyambutnya. Tanah masih sedikit lembab. Ia mendekati pohon mangga itu. Tidak ada siapa-siapa. Namun di tanah, tepat di bawah pohon, ada bekas pijakan kaki. Hitam, seperti gosong. Bentuknya tidak sepenuhnya menyerupai kaki manusia. Lebih panjang dengan ujung runcing. Arga mundur perlahan. Jantungnya terasa seperti dipukul keras dari dalam. Ia kembali masuk ke rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Tangannya gemetar saat menyalakan lampu minyak. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Sekitar pukul 9, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Tok, tok, tok. Pelan, teratur. Arga membeku. Siapa yang datang malam-malam begini? Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Siapa? Tanya Arga dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya sunyi. Perlahan ia mendekat ke pintu dan mengintip dari celah kecil di jendela samping. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia hendak menjauh, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini bukan dari pintu depan, melainkan dari belakang rumah, dari arah gudang. Tok, tok, tok. Arga menutup telinganya. Ini tidak nyata, ini tidak nyata, gumamnya berulang-ulang. Ketukan berubah menjadi suara gesekan, seperti kuku panjang yang menggaruk kayu. Grrrr. Suara itu membuat bulu kuditnya berdiri. Tanpa sadar, pandangannya tertuju ke meja tempat ia meletakkan kotak kayu kecil. Kotak itu bergetar pelan. Cincin hitam di dalamnya memantulkan cahaya lampu minyak. Lalu suara berat itu kembali terdengar. Kali ini tidak dari luar, melainkan dari dalam rumah. Waktumu hampir habis. Arga menoleh cepat ke segala arah. Kosong, namun udara di ruang tengah mendadak terasa sangat dingin.
Nafasnya terlihat samar seperti uap tipis. Suara langkah kaki terdengar dari lorong menuju kamar. Tap, tap, tap. Lambat, berat. Arga berdiri terpaku di tengah ruangan. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat dekat. Hawa dinginnya menusuk bulang. Dengan perlahan, ia menoleh. Tak ada apa-apun. Namun di dinding, bayangan tubuhnya kini memiliki bentuk lain. Di atas kepalanya, bayangan itu tampak memiliki dua lengkungan seperti tanduk. Arga menjerit dan terjatuh ke lantai. Lampu minyak padam tiba-tiba. Rumah tenggelam dalam gelap total. Dalam kegelapan itu, suara berat berbisik tepat di telinganya. Terima warisan, atau biarkan yang lain membayar. Air mata Arga menetes tanpa ia sadari. "Aku tidak mau," teriaknya. Tiba-tiba semua suara berhenti. Hening. Beberapa detik kemudian, listrik kembali menyala. Lampu ruang tengah menyala terang. Rumah kembali normal. Tak ada bayangan aneh, tak ada suara langkah kaki. Hanya Arga yang terduduk di lantai, nafasnya memburu. Ia bangkit perlahan, tubuhnya masih gemetar. Pandangannya tertuju ke arah jendela. Pohon mangga itu kembali terlihat biasa. Namun kali ini, di salah satu dahannya tergantung sesuatu yang membuat darah Arga terasa membeku. Seutas kain merah kecil. Terikat rapi, bergoyang pelan tertiup angin. Kain yang sama seperti yang disebut dalam buku catatan Mbah Wiryo sebagai bagian dari ritual. Padahal tadi sore tidak ada apa-apun di sana. Arga menelan ludah. Kini ia tahu, makhluk itu bukan sekedar bayangan yang lewat. Ia sedang menunggu keputusan. Dan selama Arga belum memilih, bayangan itu akan terus berdiri di bawah pohon mangga, mengawasi setiap nafas yang ia ambil. Pagi setelah kejadian itu terasa tidak nyata bagi Arga. Ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan tinggi berdiri di bawah pohon mangga dengan mata redup yang tak pernah berkedip. Kain merah itu masih tergantung di dahan. Ia melihatnya jelas dari jendela kamar. Angin pagi membuat kain itu berkibar pelan, seperti isyarat yang tak ingin berhenti. Arga memberanikan diri keluar rumah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langkahnya pelan mendekati pohon mangga. Semakin dekat, dadanya semakin sesak. Ia berdiri tepat di bawah dahan tempat kain itu terikat. Tangannya terulur untuk mengambilnya. Begitu jarinya menyentuh kain merah itu, dadanya seperti ditekan kuat dari dalam. Bayangan semalam muncul sekelebat di benaknya. Suara berat itu kembali terngiang. Terima atau bayar. Arga cepat-cepat menarik kain itu dan melemparkannya ke tanah. Napasnya terengah-engah. Ia menginjak kain itu, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya benda biasa. Namun saat ia mengangkat kakinya, kain itu sudah tidak ada. Hilang. Tanah di bawahnya bersih, tanpa bekas apapun. Arga mundur beberapa langkah. "Kau harus berhenti takut," bisiknya pada diri sendiri. Namun ketakutan itu nyata. Belum sempat ia masuk kembali ke rumah, suara sepeda motor terdengar dari kejauhan. Pak Lurah datang, berhenti tepat di depan pagar kayu. "Waalaikumsalam, Gah," sapanya pelan. "Waalaikumsalam, Pak." Pak Lurah turun dari motornya. Wajahnya terlihat serius, berbeda dari biasanya. "Aku dengar semalam ada suara ribut di rumahmu," katanya. Arga terdiam. Beberapa warga rupanya mendengar teriakannya tadi malam. "Tidak apa-apa, Pak. Cuma mungkin saya kecapean." Pak Lurah menatapnya lama. Tatapan itu seperti ingin memastikan sesuatu. "Kau sudah buka gudang itu ya?" Pertanyaan itu membuat jantung Arga berdegup kencang. "Bagaimana Bapak tahu?" Pak Lurah menghela napas panjang. "Dulu waktu kakekmu pertama kali pulang dari Gunung Kawi, ia juga seperti ini. Gelisah, takut, tapi juga seperti menyembunyikan sesuatu." Arga merasakan hawa dingin merambat ke punggungnya. "Jadi Bapak tahu tentang perjanjian itu?" Pak Lurah tidak langsung menjawab. Ia duduk di bangku kayu teras, menatap Gunung Kawi yang berdiri megah di kejauhan. "Di desa ini tidak semua orang berani bicara, tapi bukan berarti kami tidak tahu." Arga ikut duduk, menunggu penjelasan. "Kakekmu dulu sangat miskin, lalu tiba-tiba hidupnya berubah. Ladang selalu berhasil panen, usahanya lancar, hutang-hutang lunas. Kami senang tentu saja. Tapi setiap tahun, selalu ada kejadian aneh." "Seperti apa?"
Pak Lurah menatap Arga dalam-dalam. Orang meninggal mendadak. Hewan ternak mati tanpa sebab. Kadang anak kecil sakit keras tanpa alasan jelas. Arga terdiam. Ia teringat bagian buku yang menyebutkan tentang pengorbanan. Bapak percaya itu karena perjanjian? Pak Lurah tidak menjawab dengan tegas. Percaya atau tidak, kenyataannya selalu berulang. Hening sejenak. Dan sekarang, kau penerusnya. Kalimat itu terasa seperti vonis. Arga menunduk. Kalau saya menolak, Pak Lurah menatap halaman, tepat ke arah pohon mangga. Biasanya yang menolak tidak langsung terkena, tapi yang di sekitarnya. Jantung Arga seperti berhenti sesaat. Bapak tahu apa yang harus saya lakukan. Pak Lurah berdiri pelan. Datanglah ke Gunung Kawi sebelum ia datang menjemput. Iya, Pak Lurah tidak menjawab. Ia hanya menepuk bahu Arga sebelum pamit pergi. Siang itu desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Arga mencoba menyibukkan diri membersihkan rumah, berharap pikirannya sedikit tenang. Namun sekitar pukul 3 sore, terdengar suara gaduh dari arah rumah tetangga. Teriakan panik, tangis. Arga segera berlari keluar. Beberapa warga sudah berkumpul di depan rumah Pak Darto, tetangga yang rumahnya hanya berjarak 2 petak dari rumah Mbah Wiryo. Ada apa? Tanya salah satu warga. Pak Darto tiba-tiba jatuh, tidak bernapas. Jawabnya dengan wajah pucat. Arga merasakan tubuhnya lemas. Ia ikut masuk ke dalam rumah. Pak Darto terbaring di lantai. Wajahnya pucat kebiruan. Istrinya menangis histeris di sampingnya. Baru tadi siang sehat gah? Kata seorang warga pelan. Tiba-tiba ambruk. Arga merasakan dunia berputar. Di sudut ruangan, ia seperti melihat bayangan hitam berdiri sesaat. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu hilang. Tangannya mulai dingin. Suara berat itu kembali terngiang di kepalanya. Pengorbanan pertama. Arga mundur perlahan keluar rumah. Ini tidak mungkin kebetulan. Semalam ia menolak. Hari ini, seseorang meninggal mendadak. Ia menatap Gunung Kawi yang kini tertutup awan gelap. Hatinya dipenuhi rasa bersalah yang mencekik. Kalau aku tetap menolak, siapa lagi? Bisiknya. Sore itu hujan turun deras lagi, seperti malam saat Mbah Wiryo meninggal. Arga berdiri di teras rumahnya, memandangi halaman yang basah. Dan di bawah pohon mangga, ia melihatnya lagi. Sosok tinggi itu kini lebih jelas, tidak lagi samar. Wajahnya masih tertutup bayangan, namun tubuhnya tampak seperti diselimuti asap tipis yang bergerak perlahan. Ia tidak menyerang, tidak mendekat, hanya berdiri, menunggu. Dan untuk pertama kalinya, Arga menyadari sesuatu yang lebih menakutkan daripada sekedar pemunculan makhluk itu. Makhluk itu tidak berburu-buru, karena ia tahu, cepat atau lambat, Arga akan menyerah. Hujan berhenti menjelang malam, menyisakan kabut tebal yang menggantung rendah di antara pepohonan. Desa terasa lebih sepi dari biasanya setelah kabar kematian Pak Darto menyebar. Tangis masih terdengar samar dari rumah duka, terbawa angin yang dingin. Arga duduk sendirian di ruang tengah, menatap cincin hitam yang tergeletak di atas meja. Sejak sore tadi, benda itu terasa berbeda. Permukaannya yang gelap kini tampak sedikit berkilau, seolah menyimpan bara kecil di dalamnya. Kematian Pak Darto terus terbayang di pikirannya. Sehat di pagi hari, meninggal di sore hari, dan semua terjadi setelah ia menolak. Rasa bersalah menghantamnya lebih keras daripada rasa takut. Jika ini benar akibat perjanjian itu, maka setiap penolakannya bisa berarti satu nyawa. Suara berat itu belum terdengar lagi malam ini, namun justru itu yang membuatnya semakin gelisah. Seperti sebelum badai datang. Arga membuka kembali buku catatan Mbah Wiryo. Ia mencari bagian tentang ritual pembaharuan perjanjian. Tangannya berhenti pada satu halaman yang ditulis lebih rapi dibanding lainnya. Datanglah pada malam tanpa bulan, bawa cincin dan kain merah. Berdirilah di batu besar yang menghadap ke timur. Ia akan datang sendiri. Jangan menunjukkan takut. Jangan membelakangi. Arga menelan ludah. Malam ini memang malam tanpa bulan. Langit gelap total, hanya ditemani cahaya lampu rumah-rumah yang redup. Jantungnya berdetak cepat. Jika ia ingin mengakhiri semua ini, ia harus menghadapi sumbernya langsung.
Arga berdiri perlahan. Ia mengambil cincin hitam itu dan memasukkannya ke dalam saku jaket. Buku tua itu ia masukkan ke tas kecil. Senter dan korek api ikut dibawa. Sebelum keluar rumah, ia menatap sekali lagi pohon mangga di halaman. Sosok itu sudah ada di sana, berdiri seperti biasa. Namun kali ini, kepalanya sedikit miring, seolah tahu kemana Arga akan pergi. "Aku tidak akan lari lagi," gumam Arga pelan. Ia melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Perjalanan menuju Gunung Kawi tidak terlalu jauh, tapi malah membuatnya terasa berbeda. Jalan setapak yang biasa dilewati peziarah kini tampak asing dan gelap. Kabut turun semakin tebal, membuat jarak pandang terbatas. Setiap langkah terasa berat. Suara serangga malam terdengar samar, namun ada jeda-jeda hening yang aneh, seperti alam ikut menahan napas. Arga mengikuti petunjuk dalam buku. Ia berjalan lebih dalam dari jalur biasa, melewati pepohonan yang semakin rapat. Tanah menjadi lebih berbatu. Sekitar 1 jam kemudian, ia menemukannya. Sebuah batu besar berdiri sendiri di tanah lapang kecil, menghadap ke arah timur. Permukaannya datar seperti sengaja dijadikan tempat berdiri. Udara di sekitar tempat itu terasa jauh lebih dingin. Arga berdiri di depan batu itu, mencoba menenangkan napasnya. Tangannya gemetar saat mengeluarkan cincin hitam dari saku. Ia memejamkan mata sejenak. "Kalau ini memang harus selesai, biarlah selesai malam ini," bisiknya. Ia melangkah naik ke atas batu. Beberapa detik tidak terjadi apa-apa, hanya suara angin yang berputar pelan. Lalu, tanah di sekitarnya mulai terasa bergetar halus. Kabut yang tadi diam kini bergerak melingkar seperti pusaran kecil yang semakin lama semakin cepat. Arga membuka mata. Di hadapannya, kabut itu mengumpul menjadi satu titik, dan dari dalamnya muncul sosok tinggi yang selama ini berdiri di bawah pohon mangga. Kini lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya tinggi menjulang, hampir 2 kali tinggi manusia biasa. Kulitnya gelap seperti bayangan malam, namun bukan sepenuhnya hitam, lebih seperti asap yang padat. Wajahnya samar, namun 2 titik cahaya redup menyala di tempat matanya berada. Arga sulit bernapas, namun ia ingat pesan dalam buku. Jangan menunjukkan takut. Ia berdiri tegak, meski lututnya hampir goyah. Sosok itu berbicara tanpa membuka mulut. Suaranya langsung terdengar di dalam kepala Arga. Penerus telah datang. Arga menelan ludah. Aku tidak ingin melanjutkan perjanjian ini. Kabut di sekitar mereka berputar lebih cepat. Perjanjian tidak dibuat untuk diingkari. Aku tidak pernah membuatnya. Suara Arga hampir pecah. Itu keputusan kakekku. Darahmu adalah ikatan. Kalimat itu terasa seperti beban besar yang menekan dadanya. Arga mengangkat cincin itu di depan dadanya. Kalau ini tanda ikatan, maka ambil kembali. Sosok itu tidak bergerak, namun udara mendadak menjadi sangat berat. Setiap penolakan memiliki harga. Bayangan Pak Darto muncul sekelebat di benaknya. Wajah pucatnya, tangis istrinya. "Apa yang kau inginkan?" tanya Arga dengan suara gemetar. Pembaharuan atau pengganti. Kabut di tengahnya tiba-tiba memunculkan bayangan-bayangan lain. Wajah-wajah samar warga desa, ibunya, anak-anak kecil yang sering bermain di jalan depan rumah. Jantung Arga terasa diremas. "Kau tidak berhak mengambil mereka," teriak Arga. Sosok itu mendekat 1 langkah. Tanah bergetar lebih kuat. Pilihan ada padamu. Arga merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Namun di balik ketakutan itu, ada kemarahan yang mulai tumbuh. "Kau hanya berani menakuti," katanya pelan tapi tegas. "Kalau memang kau sekuat itu, kenapa harus bersembunyi di balik perjanjian lama?" Untuk pertama kalinya, kabut di sekitar sosok itu bergetar tidak stabil. Cahaya di matanya menyala lebih terang. "Kau menantang." Arga mengangkat dagunya.
Aku menolak. Detik berikutnya, angin berputar sangat kencang. Arga hampir terjatuh dari batu. Tanah di sekelilingnya retak kecil-kecil. Suara itu menggelegar lebih keras dari sebelumnya. Penolakanmu dicatat. Tiba-tiba, semua berhenti. Kabut terpecah seperti tersedot kembali ke dalam tanah. Sosok itu menghilang dalam sekejap. Arga berdiri sendirian di atas batu, napasnya memburu. Hening, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di tangannya, cincin hitam itu kini terasa panas, sangat panas. Ia menjatuhkannya ke tanah. Dan untuk pertama kalinya, Arga menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada sosok tadi. Makhluk itu tidak marah karena ditolak. Ia marah karena Arga berani melawan. Dan mulai malam ini, perjanjian itu bukan lagi tentang warisan, melainkan tentang perang yang baru saja dimulai. Arga turun dari batu besar itu dengan kaki lemas. Udara di puncak Gunung Kawi kembali normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kabut menipis, angin berhenti berputar, hanya suara dedaunan yang bergesekan pelan. Namun di dalam dadanya, badai belum mereda. Cincin hitam itu tergeletak di tanah berbatu. Permukaannya masih terasa panas ketika Arga memungutnya kembali dengan ujung jaketnya. Ia tidak berani menyentuhnya langsung. Penolakanmu dicatat. Kalimat itu terus terngiang. Arga tidak tahu apa arti sebenarnya, tapi ia yakin satu hal, ini belum selesai. Perjalanan turun terasa lebih cepat, meski pikirannya dipenuhi bayangan buruk. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, bahkan suara serangga malam seperti menghilang, menyisakan keheningan yang menekan. Sesampainya di rumah, jarum jam menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Pohon mangga di halaman terlihat kosong, tak ada sosok tinggi di bawahnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, halaman itu benar-benar sepi. Arga tidak tahu apakah itu pertanda baik atau justru sebaliknya. Ia masuk ke dalam rumah, mengunci pintu, lalu duduk di lantai ruang tengah. Tangannya masih gemetar. Cincin itu ia letakkan di atas meja, jauh dari jangkauannya. "Aku sudah menolak," gumamnya pelan. "Apalagi yang kau mau?" Tidak ada jawaban. Malam berlalu tanpa gangguan, tidak ada bisikan, tidak ada langkah kaki, tidak ada ketukan. Namun justru ketenangan itulah yang membuat Arga tidak bisa tidur. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menembus jendela. Untuk sesaat, Arga hampir percaya bahwa semua sudah berakhir. Ia keluar rumah untuk menghirup udara segar. Beberapa warga terlihat berjalan tergesa-gesa di ujung jalan. Wajah mereka tegang. Arga mengernyit. Tak lama kemudian terdengar teriakan dari arah rumah Busari, tetangga yang tinggal tepat di seberang jalan. Tangis pecah memecah udara pagi. Jantung Arga langsung berdebar keras. Ia berlari mendekat bersama warga lain. Di dalam rumah Busari, suasana kacau. Anak laki-lakinya yang berusia sekitar 10 tahun terbaring di atas kasur tipis. Wajahnya pucat, nafasnya nyaris tak terdengar. "Tadi malam masih sehat," Busari menangis histeris. "Tiba-tiba subuh-subuh dia menggigil dan tidak sadar." Seorang warga mencoba memeriksa denyut nadinya. Lemah, sangat lemah. Arga merasa darahnya mengalir mundur. Ia mundur perlahan, kepalanya berputar. Subuh tadi, tepat setelah ia menolak di puncak. "Penolakanmu dicatat." Kalimat itu kembali menghantam pikirannya. Beberapa jam kemudian kabar buruk menyebar. Anak itu tidak tertolong. Desa kembali diliputi duka. Tangisan Busari terdengar memilukan, membuat siapapun yang mendengarnya ikut merasakan patah hati. Arga berdiri jauh di luar rumah duka, tidak berani mendekat. Perutnya terasa mual. "Ini bukan kebetulan," bisiknya. Ia menoleh ke arah rumahnya sendiri, dan di bawah pohon mangga, sosok itu kembali berdiri. Kali ini lebih dekat ke pagar, lebih jelas, matanya menyala redup, tapi tidak lagi samar, seolah ia menikmati apa yang baru saja terjadi. Arga menggenggam tangan.
Kau yang melakukannya, gumamnya dengan suara gemetar. Sosok itu tidak bergerak, namun angin tiba-tiba bertiup pelan membawa suara berat yang hanya bisa didengar Arga. Tagihan pertama. Tubuh Arga terasa lemas. "Berhenti!" suaranya pecah. "Ambil aku saja." Kabut tipis mulai muncul di sekitar sosok itu. "Perjanjian tidak meminta kematianmu. Lalu apa yang kau mau?" "Penerusan." Arga menggeleng keras. "Tidak." Sosok itu mengangkat tangannya perlahan. Tanah di sekitar pohon mangga mulai menghitam, seperti terbakar tanpa api. Setiap penolakan menambah harga. Arga merasa nafasnya sesak. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku tidak membuat perjanjian ini." "Tapi kau pewarisnya." Dalam sekejap, sosok itu menghilang lagi, meninggalkan tanah yang kembali normal seolah tak terjadi apa-apa. Arga terjatuh berlutut di halaman. Ia sadar sekarang, makhluk itu tidak sekedar menakut-nakuti, ia menekan, pelan, sistematis, satu demi satu. Menjelang malam, suasana desa terasa jauh lebih mencekam. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada suara tawa, semua orang seperti memilih diam di dalam rumah masing-masing. Arga duduk sendirian di ruang tengah. Cincin hitam itu masih berada di atas meja. Ia menatapnya lama. Jika ia menyerah dan menerima perjanjian itu, mungkin tidak akan ada lagi korban. Tapi berarti ia mengikat dirinya pada sesuatu yang gelap. Dan perjanjian itu tidak akan berhenti padanya. Kelak, anaknya, lalu kucingnya, rantai itu akan terus berjalan. Arga memejamkan mata. Ia membayangkan wajah anak kecil tadi pagi, tangisan ibunya. Lalu ia membuka mata kembali. "Tidak," bisiknya pelan, kali ini lebih tegas. Jika ia menyerah, korban hanya akan tertunda, bukan dihentikan. Tiba-tiba lampu rumah berkedip. Sekali, dua kali, lalu padam total. Rumah tenggelam dalam gelap. Udara mendadak menjadi sangat dingin. Arga berdiri perlahan. Ia tidak lagi berteriak, tidak lagi panik. Ia menunggu. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah kaki di dalam rumah. Bukan dari luar, dari dalam. Tap, 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 perlahan mendekat. Arga merasakan hawa dingin tepat di belakangnya. Suara berat itu kembali berbisik di telinganya. "Kau keras kepala." Arga tidak menoleh. "Aku tidak akan jadi budakmu." Sunyi sesaat, lalu suara itu berubah sedikit, lebih rendah, lebih dalam. "Kalau begitu, bersedialah." Tiba-tiba seluruh dinding rumah bergetar, rak kayu jatuh, kaca jendela retak, angin berputar di dalam ruangan meski semua pintu tertutup. Arga terjatuh, namun ia tetap memejamkan mata dan berteriak sekuat tenaga, "Pergi!" Dalam satu dentuman keras, semua berhenti. Lampu menyala kembali, rumah kembali normal, namun satu hal berubah. Di atas meja, cincin hitam itu kini terpasang melingkar sendiri, dan di permukaannya muncul satu ukiran baru, garis kecil berbentuk angka. 1. Arga menatapnya dengan nafas memburu. Tagihan pertama sudah dibayar, dan jika ia tetap bertahan, angka itu mungkin akan terus bertambah. Angka 1 itu masih terukir jelas di permukaan cincin hitam. Arga menatapnya lama, seolah berharap garis kecil itu menghilang dengan sendirinya. Namun, ukiran itu tetap ada, tajam dan nyata, seperti luka yang belum kering. Malam itu tidak ada lagi gangguan, tidak ada suara langkah, tidak ada bisikan. Justru ketenangan itulah yang membuat dada Arga terasa semakin berat. Jika benar angka itu adalah hitungan korban, maka ia tidak punya banyak waktu. Pagi harinya, Arga memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia teringat ucapan Pak Lurah beberapa hari lalu. Datanglah ke Gunung Kawi sebelum ia datang menjemput. Namun kali ini bukan untuk memperbaharui perjanjian. Ia ingin mencari cara untuk mengakhirinya. Arga berjalan menuju rumah Pak Lurah. Desa masih diselimuti suasana duka. Beberapa warga memandangnya sekilas, lalu berbisik pelan satu sama lain. Entah mengapa,
Arga merasa tatapan mereka berbeda, seolah ada kecurigaan yang tak terucap. Pak Lurah menerima Arga di ruang tamu. "Sudah terjadi lagi ya?" tanyanya pelan tanpa perlu penjelasan panjang. Arga mengangguk. "Anak Bu Sari." Pak Lurah menutup mata sejenak. "Dan kau tetap menolak?" "Iya." Pak Lurah menatapnya lama. "Kalau begitu kau tidak bisa setengah-setengah. Kalau hanya menolak tanpa memutus, ia akan terus menagih." "Bagaimana cara memutusnya, Pak?" Pertanyaan itu menggantung berat di udara. Pak Lurah berdiri dan mengambil sesuatu dari lemari kecil di sudut ruangan. Ia menyerahkan sebuah kertas lusuh yang sudah menguning. "Ini dulu diberikan seorang kiai sepuh pada kakekmu, tapi ia tidak pernah berani menggunakannya." Arga menerima kertas itu. Isinya tulisan Arab dan beberapa kalimat penjelasan dalam bahasa Jawa halus. Ini dua pemutus ikatan, tapi tidak cukup hanya dibaca. "Maksudnya, kau harus mengembalikan cincin itu ke tempat perjanjian pertama dibuat dan membakarnya di sana." Arga terdiam. "Membakar?" ulangnya pelan. Pak Lurah mengangguk. "Tapi saat kau melakukannya, ia tidak akan diam. Ia akan melawan." Jantung Arga berdegup lebih cepat. "Kalau gagal?" Pak Lurah tidak langsung menjawab. Biasanya yang mencoba memutus justru menjadi pengganti tumbal. Udara terasa lebih berat. Namun Arga tahu ini satu-satunya jalan. Di mana tempat perjanjian pertama dibuat? Pak Lurah menatap Gunung Kawi dari jendela. Lebih dalam dari batu besar itu, ada pohon tua yang akarnya menjulur seperti tangan. Di sanalah biasanya ritual dilakukan. Arga menggenggam kertas itu erat-erat. "Saya akan ke sana malam ini." Sore menjelang malam terasa lebih gelap dari biasanya. Awan menutup langit membuat suasana cepat suram. Angin bertiup lebih dingin, seperti membawa pertanda. Arga kembali ke rumah dan mengambil cincin hitam itu. Angka 1 masih terukir jelas. Ia memasukkan cincin ke dalam kantong kecil bersama korek api dan kertas doa dari Pak Lurah. Sebelum berangkat, ia berdiri sejenak di depan pohon mangga. Sosok itu sudah ada di sana. Kali ini tidak hanya berdiri, ia tampak lebih besar, lebih padat, seperti bayangan yang semakin mengeras menjadi wujud nyata. "Kau pergi lagi," suara itu bergema langsung di kepala Arga. "Aku akan mengakhirinya." Kabut tipis mulai merayap di sekitar halaman. "Kau tidak mengerti apa yang kau hadapi." "Aku tidak peduli." Sosok itu diam beberapa detik, lalu berkata dengan nada lebih rendah, "Kalau cincin itu hancur, ikatan darah akan menuntut pengganti." Arga menahan nafas. "Aku siap." Untuk pertama kalinya, cahaya di mata sosok itu bergetar. Arga berbalik dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Perjalanan menuju bagian terdalam Gunung Kawi terasa lebih berat dari sebelumnya. Hutan semakin rapat. Akar-akar pohon besar menjulur ke tanah seperti ular raksasa. Setelah hampir 1 jam berjalan, Arga menemukannya. Sebuah pohon tua dengan batang besar dan akar menjulur keluar tanah, membentuk lengkungan seperti tangan yang mencengkram bumi. Udara di sekitarnya terasa sangat dingin. Arga berdiri di tengah akar-akar itu. Ia mengeluarkan cincin hitam dari kantongnya. Angka 1 berkilau samar dalam gelap. Tangannya gemetar saat menyalakan korek api. Api kecil itu tampak rapuh di tengah hembusan angin. Arga mulai membaca doa yang tertulis di kertas lusuh itu. Suaranya pelan tapi tegas, meski sesekali bergetar. Belum sampai setengah bacaan, angin tiba-tiba bertiup kencang. Api hampir padam. Kabut turun cepat mengelilinginya. Dan dari balik batang pohon tua itu, sosok tinggi muncul kembali. Kini lebih nyata dari sebelumnya. Tubuhnya tidak lagi seperti asap tipis. Ia tampak padat, dengan garis bahu dan tangan yang jelas. Wajahnya masih samar, tapi dua cahaya di matanya menyala lebih terang. "Hentikan!" suaranya menggelegar. Arga menggenggam cincin itu lebih erat. Tidak. Tanah bergetar pelan. Akar-akar pohon bergerak seperti hidup. Kabut berputar mengelilingi Arga, mencoba memadamkan api kecil di tangannya.
Perjanjian tidak bisa dibakar, teriak suara itu. Arga melanjutkan doa lebih keras. Tiba-tiba bayang-bayang muncul di sekelilingnya. Wajah Pusari yang menangis, wajah anak kecil yang terbaring pucat, Pak Darto, bahkan wajah ibunya sendiri. Lihat akibatnya, bisik suara itu. Air mata Arga jatuh, namun ia tidak berhenti membaca. Api kecil itu akhirnya menyentuh permukaan cincin. Logam hitam itu langsung berdesis. Asap tipis keluar darinya. Sosok tinggi itu berteriak keras, suaranya yang bukan lagi seperti bisikan, tapi raungan penuh amarah. Berhenti, atau kau yang menggantikan. Arga menutup mata dan membaca doa terakhir dengan suara paling keras yang pernah ia keluarkan. Api menyala lebih tinggi, cincin hitam itu retak semakin dalam. Dan di tengah suara angin dan jeritan makhluk itu, terdengar bunyi patahan keras. Cincin itu terbelah dua. Suara patahan cincin itu menggema di antara batang-batang pohon tua Gunung Kawi. Retakan terakhir memecah keheningan malam seperti petir yang menyambar tepat di atas kepala Arga. Cincin hitam itu terbelah dua di tangannya. Api yang menyentuhnya mendadak membesar, lalu padam seketika, meninggalkan asap tipis yang berputar di udara. Angin yang tadi mengamuk berhenti mendadak. Hutan kembali sunyi. Namun kesunyian itu bukan ketenangan. Ia seperti nafas panjang sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Arga terjatuh berlutut. Akar-akar pohon yang tadi mencengkeram kakinya perlahan mengendur, kembali diam seperti kayu mati. Kabut masih menggantung rendah, tidak hilang, hanya menunggu. Di hadapannya, sosok tinggi itu berdiri. Tubuhnya tampak goyah. Cahaya di matanya tidak lagi menyala terang. Ia seperti bayangan yang kehilangan sumber gelapnya. Kau berani. Suaranya tidak lagi menggelegar, melainkan parau dan dalam. Arga terengah-engah. Tangannya masih menggenggam dua potong cincin yang kini memerah dan retak kasar. Ini sudah selesai, ucapnya pelan. Sosok itu tertawa pendek, bukan tawa keras, melainkan suara kering yang membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada yang selesai tanpa harga. Tanah di bawah Arga terasa hangat. Ia menunduk dan melihat garis tipis cahaya merah merambat dari pecahan cincin ke tanah, menyusuri akar-akar. Seolah ada sesuatu yang sedang mengalir kembali. Kau pikir kau memutusnya begitu saja? Lanjut sosok itu. Perjanjian itu bukan hanya pada logam, ia tertanam dalam darah. Dada Arga tiba-tiba terasa sesak, nafasnya berat. Ia teringat kata-kata Pak Lurah. Yang mencoba memutus bisa menjadi pengganti. Cahaya merah itu kini merambat ke arah kakinya. Arga mencoba bangkit, tetapi lututnya lemas. Dunia di sekelilingnya berputar, suara detak jantungnya terdengar keras di telinga. Sosok tinggi itu mulai memudar, seperti asap yang tertiup angin. Aku tidak lagi bisa berdiri di antara duniamu, katanya lirih. Tapi warisan itu tetap memilih. Memilih apa? Arga memaksa suaranya keluar. Sosok itu tidak menjawab langsung, ia hanya menunjuk ke dada Arga. Tiba-tiba, rasa panas menjalar dari jantungnya ke seluruh tubuh. Arga menjerit. Bayangan-bayangan berkelebat di kepalanya. Ia melihat kakeknya berdiri di tempat yang sama, puluhan tahun lalu. Ia melihat cincin itu pertama kali dikenakan. Ia melihat harta datang perlahan, sawah bertambah luas, rumah diperbaiki, usaha lancar. Dan di balik semua itu, ada wajah-wajah yang memudar. Orang sakit yang tak kunjung sembuh, bayi yang meninggal tiba-tiba, kecelakaan tanpa sebab jelas. Semuanya seperti potongan-potongan yang kini menyatu. Warisan itu tidak pernah benar-benar berupa kekayaan, ia berupa hutang. Hutang yang diwariskan turun-temurun. Arga menggenggam dadanya. Kalau memang harus ada harga, bispiknya lemah.
biar aku saja." Sosok itu terdiam. Lalu untuk pertama kalinya, ia terlihat ragu. "Kau menawarkan diri?" tanyanya pelan. Arga mengangkat kepala. Daripada desa ini terus membayar. Hutan kembali sunyi. Cahaya merah yang tadi merambat kini berhenti di batas kakinya. Sosok itu mendekat, kini hanya setinggi manusia biasa. "Jika kau menggantikan, kau tidak akan mati sekarang. Kau akan hidup, tapi hidupmu tidak lagi sepenuhnya milikmu." Arga menelan ludah. "Maksudnya?" "Kau menjadi penjaga gerbang, bukan peminta, bukan penerima. Kau berdiri di antara, menahan agar perjanjian lama tidak mencari korban lagi." Arga mencoba memahami. "Jadi, tidak ada lagi tumbal? Selama kau berdiri." Udara terasa lebih ringan, namun lebih dingin. "Dan kalau saya menolak?" Sosok itu menatapnya dengan mata yang kini redup. Maka ikatan darah akan mencari jalannya sendiri, dan ia tidak akan memilih dengan lembut. Arga memejamkan mata. Ia membayangkan kakeknya, wajah Busari, anak kecil yang baru dimakamkan, desa yang selama ini ia tinggalkan dan kini ingin ia selamatkan. "Jika ini satu-satunya cara, aku terima." Begitu kata itu terucap, tanah bergetar pelan. Cahaya merah dari pecahan cincin kini menyala terang, lalu berubah menjadi garis tipis yang masuk ke telapak tangan Arga. Rasa panas itu kembali, namun tidak menyakitkan, hanya berat. Sosok tinggi itu perlahan-lahan memudar. Mulai malam ini, suaranya semakin jauh. "Kau bukan warisan, kau penjaga." Kabut tersedot ke arah pohon tua, lalu hilang. Hutan kembali seperti biasa, sunyi, gelap, dan dingin. Arga terjatuh pingsan di antara akar-akar pohon. Saat membuka mata, cahaya pagi sudah menyelip di sela daun. Burung-burung berkicau seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tubuhnya terasa lelah tetapi ringan. Ia duduk perlahan. Pecahan cincin itu kini sudah menjadi abu hitam di tanah. Arga menatap telapak tangannya. Tidak ada luka, tidak ada tanda. Namun entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Seperti ada pintu yang terbuka di dalam dada. Pintu yang menghadap ke tempat yang tidak terlihat mata biasa. Ia berdiri dan berjalan turun dari Gunung Kawi. Setiap langkah terasa lebih pasti. Di tengah perjalanan, ia berhenti. Ia mendengar sesuatu. Bukan suara nyata, bukan bisikan seperti dulu, melainkan getaran halus, seperti gema jauh dari sesuatu yang coba bergerak. Arga menghela nafas panjang. Kini ia mengerti, perjanjian itu tidak sepenuhnya hancur. Ia hanya berubah bentuk. Dan sekarang, ia yang berdiri di antaranya. Ketika sampai di tepi desa, matahari sudah tinggi. Beberapa warga melihatnya berjalan pulang. Mereka tampak heran tapi tidak lagi berbisik seperti sebelumnya. Pak Lurah keluar dari rumahnya. Tatapan mereka bertemu. Pak Lurah seolah langsung mengerti. "Sudah?" tanyanya pelan. Arga mengangguk. "Tidak akan ada lagi korban." Pak Lurah menatapnya lebih lama. "Dan kau?" Arga menyemberitkan senyum tipis. "Saya baik-baik saja." Namun di balik senyum itu, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama. Malam nanti dan malam-malam setelahnya, ia mungkin akan berdiri di bawah pohon mangga lagi. Bukan sebagai pewaris, bukan sebagai penolak, melainkan sebagai penjaga batas. Dan jauh di dalam Gunung Kawi, sesuatu telah berubah arah. Bukan lagi mencari korban, melainkan menunggu perintah dari seseorang yang kini memegang gerbangnya. Sejak malam di Gunung Kawi itu, desa berubah perlahan. Tidak ada lagi kabar kematian mendadak. Tidak ada lagi suara tangisan yang datang tiba-tiba dari rumah warga di tengah malam. Udara terasa lebih ringan, meski tak seorang pun benar-benar tahu apa yang telah terjadi. Mereka hanya tahu satu hal,
Sejak Arga kembali dari gunung dengan wajah pucat namun tatapan tenang, sesuatu memang berbeda. Arga sendiri merasakan perubahan itu setiap hari. Ia tetap bangun pagi, membantu ibunya, berjalan menyusuri pematang sawah seperti biasa. Namun di sela aktivitas yang tampak normal itu, ada lapisan lain dalam hidupnya yang tak terlihat oleh siapapun. Ia bisa merasakannya. Seperti ada denyut halus di udara ketika senja turun. Seperti ada garis tak kasat mata yang membentang di batas desa. Garis yang kini terhubung dengan dirinya. Malam pertama setelah kejadian itu, Arga berdiri di bawah pohon mangga di halaman rumahnya. Langit bersih, bulan separuh menggantung pucat. Tidak ada kabut, tidak ada bayangan tinggi menjulang. Namun ketika ia memejamkan mata, ia melihatnya. Bukan dengan mata fisik, melainkan dengan sesuatu yang kini terbuka di dalam dirinya. Ia melihat bayangan samar bergerak di arah Gunung Kawi. Bukan satu, beberapa, seperti sisa-sisa energi lama yang belum sepenuhnya hilang. Dulu, mungkin mereka akan masuk ke desa, mencari celah, mencari korban. Kini mereka berhenti di batas, dan Arga berdiri di sana. Tidak secara fisik, namun keberadaannya menjadi dinding. Ia mengangkat tangan perlahan. Seketika denyut itu menguat, udara di sekitarnya bergetar halus. Bayangan-bayangan itu mundur, bukan karena takut, melainkan karena terhalang. Arga membuka mata. Keringat tipis membasahi keningnya meski udara dingin. Inilah yang dimaksud sosok itu. Ia hidup seperti manusia biasa, tetapi sebagian jiwanya berdiri di gerbang yang tak terlihat. Hari-hari berlalu. Desa mulai ramai kembali. Pasar kecil di ujung jalan hidup lagi. Anak-anak bermain sore tanpa orang tua yang cemas berlebihan. Bahkan Bu Sari, meski masih menyimpan luka, mulai kembali bercakap dengan tetangga. Suatu sore, Pak Lurah datang ke rumah Arga. "Kau tampak lebih kurus," katanya sambil duduk di kursi kayu tua. Arga tersenyum kecil. "Kurang tidur saja." Pak Lurah menatapnya tajam. "Masih terasa?" Arga tidak perlu bertanya maksudnya. "Iya," jawabnya jujur. "Tiap malam." Pak Lurah mengangguk pelan. "Tapi tidak ada lagi yang sakit. Tidak ada yang mati mendadak." "Tidak akan ada," kata Arga tenang. Keyakinan itu bukan kesombongan. Ia benar-benar merasakannya. Namun ada hal yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Setiap kali ia menahan sesuatu di batas desa, ia kehilangan sedikit tenaga. Bukan tenaga fisik semata, melainkan semacam cahaya dalam dirinya yang perlahan menipis. Seperti lilin yang tetap menyala untuk menerangi orang lain. Beberapa bulan kemudian, musim hujan datang. Gunung Kawi tertutup kabut hampir setiap sore. Desa tampak tenang dari luar, namun Arga tahu kabut itu bukan sekedar cuaca. Suatu malam, hujan turun deras, petir menyambar jauh di puncak gunung. Arga berdiri lagi di halaman rumahnya. Getaran kali ini lebih kuat dari biasanya. Ia merasakan dorongan besar dari arah gunung, seperti sesuatu yang mencoba menabrak gerbang tak terlihat itu. Ia memejamkan mata. Dalam penglihatannya yang lain, ia melihat bayangan besar, lebih besar dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sosok lama, ini berbeda, lebih liar, lebih marah. Seolah marah karena jalur lama telah ditutup. "Kau bukan pemilik perjanjian ini," suara itu muncul dalam kepalanya, berat dan bergema. "Aku bukan," jawab Arga dalam hati. "Aku penjaganya." Bayangan itu mencoba menembus batas. Rasa sakit menjalar di dada Arga, lututnya hampir goyah. Hujan semakin deras, petir menyambar lagi. "Setiap penjaga akan habis," suara itu mendesak. "Kau tidak abadi." Arga tahu itu benar. Ia manusia, bukan makhluk gaib. Namun ia juga tahu sesuatu yang bayangan itu tidak pahami. Ia tidak berdiri sendiri. Di belakangnya ada desa, ada doa-doa ibunya, ada harapan warga yang tak tahu bahwa mereka sedang dilindungi. Dan kekuatan itu berbeda dari perjanjian lama. Itu bukan kekuatan karena keserakahan, itu karena pilihan. Arga menarik napas dalam-dalam. Ia membayangkan cahaya menyebar dari dadanya, bukan merah seperti dulu, melainkan putih lembut. Perlahan, batas itu menguat. Bayangan
besar itu terhampas mundur. Jeritanya menggema, lalu terseret kembali ke arah kabut. Hujan mulai reda. Arga terjatuh berlutut di tanah basah. Napasnya tersengal. Namun ia tersenyum tipis. Gerbang masih berdiri. Tahun demi tahun berlalu. Desa berkembang. Jalan diperbaiki. Anak-anak yang dulu kecil kini beranjak remaja. Arga tetap tinggal di sana. Ia tidak menikah. Bukan karena tak ingin, namun ia tahu hidupnya berbeda. Ia tak ingin menyeret siapapun ke dalam beban yang ia pikul. Rambutnya mulai memutih di pelipis. Namun setiap malam, ia tetap berdiri. Kadang di bawah pohon mangga, kadang di tepi sawah, kadang hanya duduk diam dengan mata terpejam. Tak seorang pun melihat apa yang ia lakukan. Bagi warga, Arga hanyalah pria pendiam yang setia menjaga ibunya dan desa. Suatu senja, Pak Lurah yang kini sudah tua berkata pelan pada Arga, "Desa ini berhutang padamu." Arga menggeleng. "Tidak," katanya lembut. "Dulu desa ini membayar hutang yang bukan miliknya. Sekarang semuanya sudah seimbang." Pak Lurah menatap Gunung Kawi yang mulai tertutup kabut sore. "Dan kalau suatu hari kau tak kuat lagi?" Arga tersenyum. "Setiap penjaga ada masanya. Tapi selama aku masih bernapas, gerbang itu tidak akan terbuka." Malam itu, Arga berdiri sendirian. Langit cerah, bintang-bintang bertaburan. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dari arah gunung, tidak ada lagi dorongan kuat, tidak ada lagi amarah besar. Hanya sisa-sisa bayangan kecil yang berani mendekat lalu mundur sendiri. Mungkin mereka sudah mengerti, perjanjian lama telah berakhir. Warisan terlarang itu tidak lagi mencari korban. Ia telah berubah menjadi tanggung jawab. Arga menatap langit. Dalam hatinya ia berbicara pada kakeknya, pada semua yang pernah terikat dalam rantai itu. Sudah cukup. Angin malam berhembus lembut. Untuk pertama kalinya sejak semuanya bermula, Arga merasa benar-benar damai. Ia bukan lagi warisan kutukan. Ia bukan lagi anak muda yang kebingungan. Ia adalah penjaga batas, tak terlihat, tak dipuji, tak dicatat dalam sejarah desa. Namun selama ia berdiri, Gunung Kawi hanya akan menjadi gunung biasa, dan warisan terlarang itu akan tetap terkunci selama-lamanya. Gunung Kawi tetap berdiri seperti biasa. Kabutnya masih turun saat senja, anginnya tetap berhembus pelan di antara pepohonan tua. Bagi orang Luan, tak ada yang berubah, tak ada yang aneh. Namun di sebuah desa kecil di kakinya, sebuah rantai panjang telah diputus. Warisan yang dulu dibungkus janji manis dan kemudahan, ternyata hanyalah hutang yang menunggu waktu untuk ditagih. Dan ketika tak ada lagi yang berani membayar dengan korban tak bersalah, seseorang memilih berdiri di batasnya. Arga mungkin tak dikenal sebagai pahlawan, namanya tak tercatat dalam sejarah. Namun setiap malam yang tenang, setiap anak yang bisa tertawa tanpa ketakutan adalah bukti bahwa ada penjaga yang tak terlihat. Karena sesungguhnya, kekuatan terbesar bukanlah meminta dan menerima, melainkan berani menghentikan apa yang seharusnya tak pernah dimulai. Dan jika suatu hari kalian melewati Gunung Kawi saat malam mulai turun dan merasakan angin dingin menyentuh kulit tanpa sebab, mungkin itu hanya angin biasa, atau mungkin seseorang sedang memastikan gerbang itu tetap tertutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.